Hidup adalah pilihan. Setiap keputusan yang kita ambil akan membawa kita pada konsekuensi yang harus kita hadapi. Ada yang memilih jalan yang lurus, ada pula yang tergoda oleh jalan pintas menuju kesuksesan. Tapi ingat, tidak semua yang bersinar adalah emas, dan tidak semua kemudahan datang tanpa harga. Ini adalah kisah tentang Wira, seorang pria yang terjebak dalam keinginannya untuk meraih kekayaan dengan cara yang salah. Sebuah perjalanan penuh misteri, ketakutan, dan penyesalan yang tak berujung. Dengarkan kisah selengkapnya dan ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan. Lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah Wira bersama istrinya, Siti, dan ketiga anak mereka, Dita, Dani, dan Arya. Sehari-hari, Wira bekerja sebagai petani, namun hasil panennya tidak selalu mencukupi. Hutang menumpuk, warung kecil milik Siti pun sepi pembeli, dan kebutuhan keluarga semakin sulit dipenuhi. Suatu malam, Wira termenung di depan rumah. Ia merasa lelah dan putus asa. Ia ingin sukses, ingin kaya, dan ingin dihormati. Dalam keputusasaan itu, seorang pria tua asing mendekatinya. Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu kau ingin keluar dari kemiskinan ini. Ada cara untuk mendapatkan segalanya, tentu semua ini tidak semudah yang kau bayangkan." Wira mendengar tawaran itu dengan penuh rasa ingin tahu. Pria tua itu menyebutkan sebuah ritual yang bisa membuatnya kaya raya dalam waktu singkat. Namun Siti, istrinya, menolak dengan tegas ketika Wira menceritakan hal ini kepadanya di dalam rumah. "Jangan percaya hal-hal seperti itu, Wira. Kekayaan yang instan pasti ada konsekuensinya." Wira terdiam, tetapi benih ketamakan sudah tumbuh di dalam hatinya. Wira tidak bisa mengabaikan tawaran pria tua itu. Ia sudah muak dengan kehidupan yang miskin. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menemui pria tua itu tanpa sepengetahuan istrinya. Di tengah hutan yang gelap, pria tua itu membawa Wira ke sebuah tempat yang dipenuhi sesajen dan patung besar dengan mata merah menyala. Pria tua itu ternyata adalah perantara antara manusia dan makhluk gaib yang dapat memberikan kekayaan dengan imbalan nyawa manusia. Di hadapan Wira, sosok tinggi besar dengan kulit hitam legam dan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Suaranya dalam dan bergetar. "Kau menginginkan kekayaan, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga." Pria tua itu menjelaskan bahwa setiap tahun, Wira harus memberikan satu nyawa sebagai tumbal, agar kekayaannya terus bertahan. Meski ketakutan, Wira tak bisa menolak. Ia menggigit jarinya hingga berdarah dan menorehkannya pada patung sebagai awal mula perjanjiannya dengan iblis itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku terima apapun resikonya." Setelah ritual itu, kehidupan Wira berubah drastis. Sawahnya yang dulu kering tiba-tiba subur. Setiap kali ia menanam, hasilnya selalu berlimpah. Warung Siti yang dulu sepi kini selalu dipenuhi pembeli. Kekayaan mulai mengalir deras ke tangan mereka. Dalam beberapa bulan saja, usaha Wira berkembang pesat. Ia mendapatkan tanah tambahan, membangun rumah besar, dan membeli kendaraan mewah. Semua orang desa kagum dengan keberhasilannya yang begitu cepat. Namun, hanya Wira yang tahu rahasia di balik kesuksesan ini. Ia tahu waktunya semakin dekat untuk membayar harga yang telah disepakati. Setiap tahun, makhluk tinggi besar itu datang menagih tumbal, dan Wira harus memilih siapa yang akan dikorbankan. Pada malam tepat setahun setelah ritual itu, Wira mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, sosok tinggi besar itu muncul dan berkata, "Saatnya membayarnya Wira." Keesokan harinya, anak bungsunya, Arya, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah dan tak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Dalam beberapa hari, Arya meninggal dengan mata yang terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum ajal menjemputnya. Wira hancur, tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjanjian. Ia menyesali keputusannya, namun keserakahan telah membuatnya takut kehilangan kekayaan yang ia peroleh. Malam-malam berikutnya, Wira mulai diteror. Suara-suara aneh berbisik di telinganya. Bayangan hitam muncul di sudut rumahnya. Dan yang paling menakutkan, Wira melihat sosok Arya berdiri di depan kamarnya.
menatapnya dengan tatapan kosong. "Ayah, tolong aku ayah," ucap Arya di hadapannya. Setiap tahun, satu persatu anggota keluarganya meninggal dengan cara yang misterius. Dani tenggelam di sungai tanpa sebab yang jelas. Dita ditemukan tak bernyawa di kamarnya dengan wajah pucat dan tubuh membiru. Siti yang melihat kematian anak-anaknya mulai curiga dan menanyakan kepada Wira, "Apa kamu yang telah menumbalkan anak-anakmu demi kekayaan ini, Wira? Mengapa semua ini terjadi?" teriak istrinya sambil menangis. Wira berusaha menghindari pertanyaan itu, tapi Siti tak mau menyerah. Ia terus mendesak hingga akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Wira mengaku telah melakukan perjanjian terlarang demi kekayaan ini. Siti menangis dan memohon Wira untuk menghentikan semuanya, tapi semuanya sudah terlambat. Wira telah melakukan persekutuan dengan iblis itu. Dan pada malam itu, Siti ditemukan tewas dengan tubuh mengering seolah seluruh jiwa raganya tersedot keluar. Kini, Wira tinggal sendirian di rumah megahnya, dikelilingi oleh harta yang tak bisa ia nikmati. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan di sudut rumahnya. Bayangan anak-anaknya dan istrinya kerap muncul di cermin dan jendela. Orang-orang desa mulai curiga. Mereka bertanya-tanya mengapa semua anggota keluarga Wira meninggal satu persatu dengan cara yang aneh. Tepat 5 tahun setelah di mana Wira melakukan perjanjian itu, Wira terbangun karena suara tawa mengerikan. Di sudut kamarnya, sosok tinggi besar itu menatap Wira dengan mata berkilat merah. "Kau sudah menikmati kekayaanmu, Wira. Kini giliranmu untuk membayar harga terakhir." Tiba-tiba tubuh Wira mulai melemah. Ia merasakan sesuatu menarik jiwanya keluar. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Bayangan keluarganya berdiri di hadapannya, menatapnya dengan kosong. Sebelum ajal menjemputnya, Wira sempat menceritakan segalanya kepada seorang sahabatnya. Ia mengaku menyesal, tetapi sudah terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Wira jatuh ke lantai. Namun, yang tersisa hanyalah tubuh kosong tanpa jiwa. Di malam itu, rumah besar yang megah itu menjadi sunyi. Menjadi sebuah rumah yang menyimpan banyak misteri. Bertahun-tahun kemudian, rumah Wira terbengkalai. Orang-orang desa takut mendekatinya karena sering terdengar suara jeritan di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa roh Wira terperangkap di sana, selamanya dihantui oleh dosa dan keserakahannya. Rumor tentang Wira menjadi pembicaraan di desa. Banyak yang mengaku melihat sosoknya berjalan di sekitar rumah kosong itu, menatap orang-orang dengan mata kosong. Begitulah akhir dari seseorang yang menjual jiwanya demi kekayaan. Ia mendapatkan segalanya, namun kehilangan hal yang paling berharga keluarganya, dan akhirnya dirinya sendiri. Keserakahan adalah jalan menuju kehancuran. Ketika seseorang mengorbankan segala hal demi harta, pada akhirnya ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan terkadang, hukuman terberat bukanlah kematian, melainkan hidup dalam bayang-bayang dosa sendiri.